Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Teman-teman perjuangan, sahabat sekalian dimanapun berada, jumpa kita pada kesempatan video kali ini. Kita akan membaca kitab hadis Arba'in dari susunan Al-Imamun Nawawi. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat bagi kita, khususnya bagi saya pribadi, dan umumnya bagi kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita membaca daripada hadis pertama, hadis Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi dharin. Al-hadithul awwalu. Jadi kita pertama akan membahas hadis yang pertama dari 42 hadis. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi. Dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Ya. Jadi hadis pertama ini hadis yang mana diriwayatkan daripada Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang pertama kali dinamakan Amirul Mukminin secara umumnya. Ya, sebab sebagian sahabat menamakan beliau adalah Amirul Mukminin. Ada juga pendapat yang mengatakan innahu qala linnasi fi ba'dil khutbahihi. Jadi Sayyidina Umar di sebagian khutbahnya beliau mengucapkan ayuhan nas antumul mu'minuna wa anna amirukum. Nah, sebab di beberapa khutbah beliaulah di sebagian khutbah beliaulah yang mengatakan ayuhan nas antumul mu'minun, wahai manusia, antum semua orang-orang mukmin, wa ana amirukum, dan saya adalah pemimpin kalian. Maka dinamakanlah beliau Amirul Mukminin. Nah, sebelum daripada penyebutan Amirul Mukminin, dahulu yang namanya Khulafaur Rasyidin, yakni panggilannya adalah Al-Khalifatu Khalifati Rasulillah, yakni Khalifah Rasulullah. Ya Khalifah, begitu. Kurang lebihnya. Nah, yang memberikan kunyah Abi Hafsin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melihat di dalam Sayyidina Umar itu ada minasyiddah, ada rasa sangat keras gitu, kuat. Nah, sedangkan al-hafsu ini lughatan adalah al-asadu, yang bermakna adalah singa, karena sifatnya yang keras luar biasa dalam arti kebaikan. Karena beliau sudah masuk Islam, maka Nabi memberikan kunyah kepada beliau adalah al-asad atau al-hafsu. Nah, sebab beliau dinamakan al-faruq, ya, dilaqabi dengan nama al-faruq karena Allah Subhanahu wa taala telah memisahkan antara kebatilan dan juga kebenaran lewat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wa ayyadullah bihi da'watas shadiqil masduq lima qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar termasuk salah satu sahabat yang memberikan jasa gitu. Memberikan jasa yang mana Allah memberikan pertolongan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap dakwahnya beliau. Yakni berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling dicintai dari dua orang ini. Maksudnya adalah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar supaya Islam ini menjadi mulia dengan perantara masuknya dua orang laki-laki. Yang dimaksud dua orang laki-laki di sini adalah Umar bin Khattab dan juga Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal, sebagaimana kita ketahui.
Maka fa asbaha Umaru fa aslama. Maka dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar masuk Islam. Maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril faqala qad istabshar." Ya. Berkata Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, telah memberikan kabar gembira atau bergembiralah kamu. Ai fariha, bergembira. Ya, ahlus sama'i bi islami Umar. Telah bergembira. Siapa yang bergembira? Ahlus sama'i bi islami Umar. Dengan dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab ini ke Islam, maka penduduk langit itu bahagia. Masya Allah. Inilah yang membuat Sayyidina Umar ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena salah satunya adalah beliau salah satu sahabat yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Dan masa masuknya Sayyidina Umar itu adalah pada tahun ke-6, ya, pada tahun ke-6. Ada yang mengatakan tahun ke-5 dari masa Nabi Muhammad SAW sudah menjadi nabi, sudah diutus. Nah, jadi Sayyidina Umar masuk pada Islam pada masa 5 kenabian, 5 tahun setelah kenabian. Nah, masuknya Sayyidina Umar itu adalah setelah 40 orang laki-laki terlebih dahulu masuk Islam dan 11 orang perempuan lebih dahulu masuk Islam, baru Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam. Artinya, Sayyidina Umar adalah orang yang ke-41 memeluk agama Islam. Dan sebabnya Sayyidina Umar masuk Islam, sebagaimana kita ketahui, tatkala beliau mendapati khabar bahwa adiknya yang bernama Fatimah, saudari yang bernama Fatimah ini masuk atau memeluk agama Islam bersama suaminya yang bernama Sa'id bin Zubaid. Maaf, Sa'id bin Zaid. Nah, tatkala mendengar demikian, maka Sayyidina Umar bergegas ke rumahnya adiknya tersebut. Tujuannya adalah untuk menyiksa, ya, menyiksa adiknya dan juga suaminya ini. Nah, tatkala Sayyidina Umar masuk ke dalam di depan pintu rumah adiknya tersebut, maka Sayyidina Umar mendengar bacaan, maka yang baca ini adiknya, ya, ini Fatimah, membaca satu ayat Al-Quran. Maka dengan mendengar satu ayat Al-Quran ini, Allah menjadikan hatinya Sayyidina Umar lembut, ya, untuk mendapatkan hidayah. Nah, disitulah ketika Sayyidina Umar mendengar satu ayat Al-Quran atau dibacakan ayat Al-Quran, maka Allah memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar ingin memeluk Islam. Setelah mendengar satu ayat tersebut, maka ditanyalah saudarinya Sayyidina Umar ini, di mana Nabi Muhammad? Di mana Muhammad? Ini Muhammad ada bersama sahabatnya di satu tempat. Maka kemudian mendatangilah Sayyidina Umar ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan sedangkan Sayyidina Muhammad SAW ketika itu bersama sahabatnya, ya, maka masuklah Sayyidina Umar ke Islam. Kemudian nampaklah Islam itu besar, ya, dengan perantara masuknya Sayyidina Umar ini masuk Islam, maka Islam menjadi nyata dakwahnya, nggak sembunyi-sembunyi lagi. Fakabbar muslimun, maka bertakbirah orang-orang Islam, farhan, karena gembira, bizalika, dengan masuknya Sayyidina Umar ke dalam Islam. Kemudian Sayyidina Umar termasuk adalah salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira, jaminan masuk surga Allah. Maka bersaksi kepada Sayyidina Umar, Allah itu telah menjadikan kebenaran atas lisannya dan juga hatinya. Dan juga syaitan itu akan lari daripada Sayyidina Umar. Karena beliau ini adalah seorang yang menjadikan hak dan batil lewat lisan dan hatinya. Artinya ketika Sayyidina Umar menyampaikan suatu kebenaran, bukan hanya di lisan saja, tapi juga di hati. Itu juga di hati. Kemudian, para sahabat sekalian, keluarlah Sayyidina Umar ketika sudah masuk Islam, sempat berbincang-bincang kepada Nabi Muhammad dalam rangka beliau ingin beraksi. Artinya
setelah masuk Islam, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Bukankah Islam itu agama yang benar dan sebagainya? Maka Sayyidina Umar keluar, ya, keluar menuju tempat berkumpulnya kaum kafir Quraisy. Kemudian Sayyidina Umar di hadapan perkumpulan kafir Quraisy ini menyatakan keislamannya. Ya, maka setelah mendengar kaum Quraisy keislaman Sayyidina Umar, fa asabahu min dzalika Ka'bah. Ka'bah. Jadi tatkala perkumpulan kafir Quraisy ini didatangi oleh Sayyidina Umar dan mengumumkan bahwa beliau ini Sayyidina Umar telah masuk Islam, maka orang-orang kafir tersebut merasa apa? Merasa gham wa huzn, yakni rasa sedih yang mendalam, ya, lam yusibuhum misluha, yang belum pernah menimpa mereka rasa sedihnya. Karena apa? Karena keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka berkata Suhaib, lamma aslama Umaru jalasna haulal bait. Tatkala Sayyidina Umar ini memeluk Islam, kami bisa duduk di Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram. Kami mengadakan halaqah di sana. Kami melaksanakan tawaf di sana. Dan bersama orang-orang yang membenci kami. Jadi nggak takut lagi. Jadi sudah nampak keislamannya. Jadi dakwah Islam berkat masuknya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Islam, maka dakwah Islam semakin besar dan semakin menampakkan, menzahirkan. Baik. Sayyidina Umar termasuk adalah afdhalus sahabah. Termasuk sahabat yang afdal. Ya, sahabat yang paling afdal setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sepakat para ulama, Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah paling afdolnya sahabat Nabi setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Umar ini ilmunya sangat banyak, ya, pemahamannya sangat luas, dan zuhudnya sangat sempurna, ya, zuhudnya sempurna, dan tawaduknya luar biasa. Dan Sayyidina Umar mempunyai sifat rifkun itu adalah lemah lembut terhadap umat Islam khususnya, dan perhatiannya terhadap kemaslahatan umat Islam. Itu adalah ciri-ciri sifatnya sifatnya Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar itu punya kebiasaan setiap malam dan juga siang beliau tuh suka menangis. Sering beliau menangis di malam hari, sering beliau menangis di sore hari, di siang hari. Maka ditanya oleh salah satu sahabatnya, ya, mengapa engkau menangis di siang hari dan malam hari, wahai Amirul Mukminin? Faqala, maka menjawab Sayyidina Umar, qad wulitu amron in a'dila uhasibu wa in uzlima uaqibu. Saya telah diberikan wilayah sebuah perkara, jikalau saya adil, saya akan dihisab nanti. Maka jika saya ini berbuat zalim, maka saya akan disiksa nanti. Wa in nimtu naharan adha'tur ra'iyah. Kalau saya tidur di siang hari, maka saya menyia-nyiakan kepemimpinan ini. Wa in nimtu lailan, dan jikalau saya tidur di malam hari, adha'tu nafsi, saya menyia-nyiakan diriku. Ini adalah sifatnya pemimpin, yakni pemimpin atau khalifah Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin yang didikannya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ini para sahabat, Masya Allah. Mudah-mudahan negara kita mempunyai pemimpin atau karakter pemimpin seperti ini. Wa kana yatasaffahun nas ay yanzuru fi syu'unihim wa ahwalihim wa yas'aluhum an umaraihim. Jadi Sayyidina Umar termasuk orang yang perhatian terhadap keadaan para penduduknya dan lain sebagainya. Biasanya Sayyidina Umar itu selalu perhatian terhadap umat-umat muslim yang dipimpinnya. Itulah salah satu sifat Sayyidina Umar. Dan seketika ada satu cerita, petugas atau amil, ya, pegawai dari Sayyidina Umar ini ingin menemui beliau. Nah, ketika sudah bertemu dengan beliau, maka petugas ini melihat Sayyidina Umar sedang berbaring.
dan anak-anaknya sedang bermain pula di perutnya Sayyidina Umar. Ya. Kemudian Amil ini melihat keadaan Sayyidina Umar dengan anak-anak seperti itu, maka ada rasa ingkar terhadap Sayyidina Umar. Maka berkata Sayyidina Umar kepada Amil tersebut, ya, kaifa anta ma'ahlik, bagaimana keadaanmu beserta keluargamu? Qala, maka berkata nih Amil, idza dakhaltu alaihim sakatan natiq, kalau saya datang Sayyidina Umar, ketika saya datang ke rumah, saya pulang ke rumah, maka yang berbicara itu diam. Nah, faqala, maka berkatalah Sayyidina Umar kepada si Amil tersebut, i'tazil anna, i'tazil anna, fa innaka la tarfuq bi ahlika wa waladika, fa kaifa tarfuq bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, jauh-jauh kamu dari saya. Ya. Sesungguhnya kamu ini tidak bersikap lemah lembut terhadap keluargamu dan anakmu. Maka bagaimana kamu bisa berlemah lembut terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Ini adalah sebuah nasihat buat kita semua bahwa kita ini dengan keluarga kita pun harus bersikap lemah lembut. Bagaimana kerasnya Sayyidina Umar, artinya tegasnya Sayyidina Umar ini terhadap kebatilan dan juga tegasnya Sayyidina Umar ini terhadap kebenaran. Tetapi di dalam keluarga beliau menerapkan rasa kasih sayang, kelemah lembutan. Dan sifat kelemah lembutan ini pun akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para sahabat sekalian, sebenarnya banyak sekali tentang manakibnya Sayyidina Umar bin Khattab ini. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak membahas mengenai manakib beliau. Kita langsung saja ke inti daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu tentang qala nafa'anallahu bih, berkata semoga Allah memberikan manfaat kepada kita. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud didengar sini mendengar suaranya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menyampaikan hadis ini. Jadi Sayyidina Umar ini secara langsung mendengarkan hadis ini melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja segala amal perbuatan itu binniyat, tergantung niat atau dihitung dengan niat. Ai, tegasnya innama sihatuha binniyatiha, hanya saja sahnya segala amal itu tergantung niatnya. Nah, yang dimaksud al-a'mal di sini, kalau kita lihat al-a'malu di sini adalah isim jamak, jamak taksir atau isim jamak. Ketika isim jamak ini dimasukkan atau kemasukan alif lam bimakna umum, ya, bimakna umum. Bagaimana kita ketahui di dalam kitab daripada usul fiqhi mengatakan demikian. Nah, yang dimaksud di sini amal di sini bukan hanya amal perbuatan badaniyah saja, tapi juga akwal perbuatan dari ucapan kita maupun hati kita. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Yang dimaksud amal di sini adalah termasuk harakatul badan, gerakan badan, dan juga gerakan lisan atau lisan. Ada juga menyampaikan termasuk hati. Fala yasihul amal biduni niyatin, maka tidak sah beramal tanpa adanya niat. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa segala amal perbuatan ibadah, amal ibadah atau yang sesuatu yang berkaitan dengan ibadah wajib atau sunnah tidak sah dilakukan kecuali dengan adanya niat. Wa takdiru, takdir daripada maknanya adalah innama, hanya saja wujudul amali syar'an, adanya amal perbuatan secara syariat adalah kainun biniyah, adanya dengan sebab niat. Jadi yang namanya amal-amal perbuatan secara syar'i itu dihitung karena adanya niat. Nah, seandainya dia beramal tanpa didasari dengan niat, maka amalnya tidak dianggap dalam syariat. Artinya tidak sah. Ya. Nah, kemudian adatul hasr itu mempunyai makna dari lafaz innamal a'malu binniyat, maksudnya adalah innamal a'mal. Kalau kita lihat lafaz al-a'malu di sini adalah jamak taksir yang kemasukan alif lam. Jadi maknanya umum. Namun ulama menafsirkan atau memberikan makna
Al-amal di sini adalah maksudnya kebanyakan amal, bukan seluruh amal. Ya, jadi innamal a'malu, sesungguhnya hanya saja sebagian besar amal perbuatan, baik lisan ataupun perbuatan pergerakan badan, bukannya seluruh perbuatan. Ya, jadi hanya sebagian besar saja. Karena terkadang sah yang namanya amal perbuatan tanpa adanya niat. Seperti azan. Azan tidak butuh kepada niat. Qiraah, membaca Al-Quran, atau membaca kitab syar'i, atau membaca yang lainnya, pun tidak membutuhkan kepada niat. Wa ghuslul mayit, begitu juga memandikan mayit. Memandikan mayit itu tidak perlu kepada niat. Wa izalatun najasati, wa izalatin najasati, dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis pun tidak perlu adanya niat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wa inna malikul imri'in ma nawa. Dan hanya saja untuk setiap manusia akan diberi balasan apa-apa yang telah diniatkan. Yakni al-jazaun, balasan manawahu atas apa-apa yang telah dia niatkan. Ya, pada apa? Pada amal perbuatannya. Baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Jadi kalau ada orang berbuat baik, diniatkan perbuatan baiknya itu akan mendapatkan niat dan mendapatkan pahala kebaikan. Apabila ada orang yang berniat berbuat buruk, dia melaksanakannya, dia akan mendapatkan daripada dosa perbuatan buruk tersebut. Nah, jadi maksudnya faidah daripada innama likulli imri'in manawa adalah amal perbuatan tidak akan dianggap secara syar'i kecuali dengan adanya niat. Dan yang namanya manusia itu akan kembali atasnya apa-apa, baik itu manfaat daripada amalnya ataupun keburukan daripada amalnya, itu tergantung daripada niatnya. Jadi akan mendapatkan manfaat dari amalnya atau mendapatkan keburukan dari amalnya itu tergantung niat seseorang tersebut. Jadi sebagaimana ada sebuah kisah. Di sini ada dua orang bersaudara. Yang pertama, saudara yang pertama ini ahli ibadah. Kerjaannya ibadah terus. Ya, sholat wajib, sholat sunnah, zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Ahli ibadah. Saudara yang satunya, yang kedua ini adalah ahli maksiat. Jadi umurnya itu dipakai, hidupnya itu dipakai untuk selalu bermaksiat kepada Allah. Tidak menjalankan syariat Allah, selalu bermaksiat, berzina, minum minuman keras, berbohong, dan lain sebagainya. Pokoknya namanya kehidupannya dipenuhi dengan maksiat kepada Allah. Nah, suatu hari, faja'a iblisu yauman ilal abidi wa qala lahu. Suatu hari, iblis ini mendatangi saudara yang pertama, itu ahli ibadah. Maka berkata tuh kepada saudara yang ahli ibadah itu, qad asifan alaika wa doya'ta umrak fi hasri nafsik wa it'aba badanik. Ya. Fatlik nafsak fi syahwatiha. Wah, rugi kamu. Ya, rugi kamu. Kamu telah menyia-nyiakan umurmu. Kamu telah menghabiskan masa hidupmu. Dan kamu telah membuat badan lelah, katanya. Maka pergilah. Buatlah tuh dirimu melakukan syahwatnya. Turutin syahwat sekali-kali lah. Gitu kalau bahasa kitanya. Turuti syahwat sekali-kali, katanya. Maka si abid ini ketika mendengarkan godaan daripada syaitan, bukan berlindung kepada syaitan, berlindung kepada Allah, tapi dia mengatakan dalam hatinya, la'alli anzilu ila akhi fi asfali dari wa uwafiquhu ala ma huwa fihi minal ladzati summa atubu. Jadi ini orang abid ini terkena hasutan syaitan, sehingga dia ada niat, saya pengen turun gitu. Saya pengen bertemu dengan saudara saya yang ahli maksiat. Saya pengen menemuinya dan menemaninya dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau saya sudah maksiat, sudah dapat nikmatnya maksiat, saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, sedangkan al-asi, saudaranya yang kedua ini yang ahli maksiat, fa innahu istayqadha, dia nih sadar. Jadi dalam keadaan sadar daripada mabuknya. Dan ketika dia sadar dari mabuk, dia mendapati dirinya dalam keadaan yang sangat hina. Bajunya basah,
Ya, dia berada di bawah, bertumpuk dengan debu. Ya, kemudian berkata dia di dalam hatinya, qad afnaitu umri. Sungguh telah berlalu, sungguh telah habis umurku fil ma'asi, di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Wa akhi, dan sedangkan saudaraku yataladzadu bi ta'ati rabbih, sedang bernikmat-nikmatan melaksanakan taat kepada Tuhannya. Tsumma taba, kemudian setelah dia mengucapkan di dalam hati demikian, orang atau saudara yang kedua yang suka maksiat ini bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, summa atubu, kemudian saya eh, summa atubu, maksudnya summa taba, kemudian orang tersebut atau saudara yang sering maksiat ini bertobat kepada Allah, wan nawal khair, dan dia niat untuk berbuat baik, wa tala'a liwafiqa akhahu ala taati, kemudian dia pergi, setelah itu dia pergi untuk menemui saudaranya yang ahli ibadah untuk bersama-sama menemaninya beribadah kepada Allah. Nah, kemudian yang ahli ibadah ini niatnya ingin bermaksiat kepada Allah dengan saudaranya yang ahli maksiat, yang saudara satu lagi yang ahli maksiat bertobat dan ingin melaksanakan kebaikan bersama saudaranya yang ahli ibadah. Nah, kemudian ditemukanlah keduanya ini dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian di akhirat, si abid ini dikumpulkan atas apa yang diniatkan. Ini dikumpulkan dalam keadaan maksiat. Sedangkan yang asi, saudaranya ini yang ahli maksiat ini, karena niatnya mengamalkan, ingin berbuat kebaikan kepada Allah, ingin taat kepada Allah, maka dikumpulkan kepada orang-orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini adalah hikmah yang sangat besar bagi kita umat Islam. Nah, ada pula ulama yang mengatakan innaha tufidu takhsis. Jadi ini hadis memberikan makna pengkhususan lafaz, ya. Pengkhususan lafaz dengan niat fi zaman wal makan, pada zaman, waktu, dan juga makan tempat. Jadi pengkhususan lafaznya berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan tempat. Kalau seandainya tidak ada di dalam lafaz itu yang menuntut hal itu, maka itu tidak dihitung. Jadi kalau dia tidak dilafazkan, maka tidak terhitung. Seperti contoh, orang bersumpah, saya tidak akan ke rumah si Arda. Ya, saya tidak akan ke rumah si Arda. Ya. Tapi tujuan atau niatnya ini adalah masa tidak mau berkunjung, tidak masuk ke rumah si Arda ini hanya dibatasi waktu sebulan saja. Dia mengucapkan, saya nggak mau ke rumah kamu. Tapi hati ngomong, sebulan gitu, atau setahun gitu. Atau dia bersumpah, saya tidak akan berbicara ya kepada si Arda. Tapi diniat dalam hatinya, saya nggak mau ngomong sama dia kalau berada di Mesir saja gitu. Selama sekian waktu-waktu gitu misalkan. Nah, maka bagi dia apa yang dia niatkan, ya, maka orang tersebut tidak melanggar sumpahnya, kecuali tidak melanggar niatnya atau sumpahnya, kecuali apa-apa yang diniatkan di hatinya. Dan ketika dia terlihat berbicara kepada si Arda, hingga 4 hari kemudian, itu bukan menyalahi sumpah, maka tidak ada kafarat baginya. Ya, nah itulah makna daripada innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian ulama juga ada yang mengartikan innaha tufidu annal a'malal 'adiyata tasiru ta'atan. Makna hadis ini memberikan faedah, sesungguhnya segala amal yang sifatnya adiyah, kebiasaan, itu bisa menjadi sebuah ketaatan kepada Allah dan akan diberikan pahala atas perbuatan adah tersebut bagi orang yang mengerjakannya. Kalau dia niatkan pekerjaan yang biasa, yang adat ini, tujuan niatnya adalah kurbah, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Makan, minum. Makan dan minum ini hukum syar'inya adalah mubah, boleh-boleh saja. Makan hukumnya boleh. Artinya kalau kita makan tidak ada niat, maka makannya hukumnya mubah, dapat pahala, nggak dapat pahala, tidak dapat dosa. Tapi kalau seandainya makan dan minumnya dia diniatkan untuk membuat badannya kuat,
tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala. Akan diberikan pahala. Begitu juga tidur. Tidur hukumnya mubah. Tidur tidak dapat pahala, nggak tidur tidak dapat dosa. Idza qasada bihil al-istirahata. Kalau seandainya ada seseorang tidur tapi diniatkan, niatnya untuk dia bisa bangun lebih awal sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah misalkan. Nah, ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wati, berhubungan badan sesama suami istri, ya. Tujuannya adalah untuk ifah dan juga ifah dari zina dan juga ingin menghasilkan daripada nasab atau keturunan, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bebersih, bersih-bersih, bersih-bersih, tujuannya adalah untuk menghilangkan bau tak sedap, yang mana bau tersebut bisa mengganggu hamba-hamba Allah yang lain. Itu pun bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal infak, begitu juga kita infak. Infak kepada istri kita, infak kepada saudara-saudara kita, infak juga kepada binatang-binatang yang kita pelihara. Kalau seandainya kita punya tujuan atau niat imtisalu amri syari', menjalankan perintah syariat, maka itu bernilai ibadah. Khususnya bagi orang yang bekerja, pergi malam, pergi gelap, pulang gelap. Kalau misalkan kerjanya itu tidak diniatkan ibadah kepada Allah, maka kerjanya tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai seperti itu aja tidak bernilai, maka sia-sialah dia pergi gelap pulang gelap, dibatasi oleh waktu. Akan tetapi kalau dia bekerja dari perginya gelap walaupun pulangnya gelap, tapi diniatkan dia ingin mencari halal, mencari nafkah untuk keluarganya, mencari rezeki yang halal, sebab ada hadis yang menyatakan thalabul halal fardhatun ala kulli muslimin, maka akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada pula ulama yang menyatakan hadis ini adalah menunjukkan atas orang yang berniat kepada sesuatu itu akan mendapatkan niat pahala niatnya walaupun dia tidak mengamalkannya. Nah, sebab dia tidak mengamalkannya karena limani'in syar'in. Karena ada pencegah, ya, yang mana pencegah terhadap berbuat niatnya itu dianggap sah oleh syariat. Artinya uzur secara syar'i. Seperti apa? Orang yang sakit. Orang yang sakit sehingga dia tidak bisa sholat berjamaah, tapi dia berniat, saya pengen nih mengerjakan sholat berjamaah kalau saja saya nggak sakit misalkan. Nah, itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Sebab ada sebuah keterangan, Allah Ta'ala yaqulu lil hafazati yaumal qiyamah. Allah berfirman kepada malaikat hafazah pada hari kiamat, uktubu li abdi kadza wa kadza minal ajri. Tulislah oleh kalian untuk hambaku ini dan ini. Minal ajri, tulislah itu sebagai pahala. Fayaquluna, maka berkata tuh malaikat hafazah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lam nahfaz, kami tidak melihat, kami tidak menjaga, kami tidak menulis dzalika minhu, perbuatan yang kau suruh, yang kau perintahkan, minhu dari ini hamba. Wala huwa fi sahifatihi, dan juga tidak tertera di dalam buku-buku sahifahnya ini hamba. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah berfirman, innahu nawau, orang ini telah berniat. Masya Allah, niatnya aja udah dihitung pahala. Sungguh suatu keberuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakila, dan ada juga ulama yang berpendapat, innahu yu'ta bil abdi yaumil qiyamah fa yudfa'u lahu kitabun. Nanti seorang hamba pada hari kiamat akan didatangkan dan akan diberikan buku catatan amal. Fayakhudhuhu biyaminihi, maka hamba tersebut akan mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa sadaqatan wa ma fa'alaha. Maka mendapati si hamba tersebut di dalam buku catatan amalnya hajjan, ada pahala haji, ada pahala jihad, ada pahala sedekah. Dan si hamba tersebut merasa tidak melakukan hal tersebut. Fayaqulu, maka berkata nih hamba, hadza laisa bi kitabi, ini bukan buku
catatan amalku. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Maka sesungguhnya aku ini tidak melakukan sesuatu pun dari apa-apa yang ada di buku ini. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, hadza kitabuk, ini adalah buku catatan amalmu, li'annaka 'ishta umran tawilan, karena sesungguhnya kamu ini hidup punya umur panjang dan engkau berkata, lau kana li malun hajajtu minhu, kalau seandainya saya punya harta, saya akan pergi haji dengan harta itu. Seandainya saya punya harta, saya akan bersedekah dengan harta itu. Fa'araftu dzalika min sidqin niyatika wa ataituka thawaba dzalik kullih. Maka aku mengetahui hal tersebut dari kesungguhan niatmu dan aku akan berikan pahala kepadamu secara keseluruhan. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis ada yang menyatakan niatul mu'min ablaghu min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih menyeluruh daripada amal-amalnya. Wa niatul fajir syarrun min amalih. Niatnya seorang yang berbuat dosa itu lebih buruk daripada amalnya. Bagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Nah, kemudian dalam satu riwayat mengatakan, wa inna Allah azza wa jalla la yu'ta al-'abda ala niyatihi ma la yu'tihi ala amalih. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada seorang hamba atas apa yang diniatkan terhadap apa-apa yang tidak diberikan atas amalnya. Jadi maksudnya niatnya itu akan diberikan ganjaran atau pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalnya tidak diberikan seandainya dia tidak mengamalkannya. Jadi niatnya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Li'anna niyata la riya'a fiha. Karena niat itu tidak ada yang namanya riya. Niat itu jauh daripada sifat riya. Wal amalu yukhalituhu riya. Sedangkan amal itu bisa bercampur dengan adanya sifat riya. Kalau niat mah susah riyanya karena tersembunyi ada di hati. Sedangkan amal perbuatan itu bisa bercampur dengan riya. Sedangkan riya adalah al-amalu li ajli nas. Beramal pengen dilihat orang atau beramal karena manusia. Pengen dilihat keren, pengen dilihat ahli dan segala macam. Wali'annaha tahtamilu ta'addud wa takatsur fil amali wahidi. Karena niat ini bisa membawa berbagai macam pahala dan banyak pahala di dalam satu amal perbuatan. Maka akan melipat gandakan tuh pahala tersebut, ya, pahala satu amal perbuatan tersebut akan dilipat gandakan sesuai dengan niat-niat yang dia niatkan. Seperti apa? Seperti misalkan contohnya ada seseorang jalasa syakhsun fil masjidi biniyatil i'tikafi wa intidharis salati wal uzlati wa qiraatil Qur'an. Ada seseorang duduk di dalam masjid, ya, tapi orang tersebut dia niat pertama i'tikaf, kedua niat menunggu salat secara berjamaah, ketiga niat uzlah, keempat niat membaca Al-Qur'an, kelima niat hifzul lisani wal basri wal lisan amma la ya'nihi. Ke berapa nih? Niat i'tikaf, niat menunggu sholat, niat uzlah, niat membaca Al-Quran, dan niat daripada menjaga pendengaran, menjaga pandangan, menjaga lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang niat keenam adalah niat memakmurkan masjid dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdiam diri di dalam masjid itu adalah satu perbuatan saja. Tapi karena niatnya 6 di sini, maka akan mendapatkan pahala 6. Jadi satu perbuatan bisa mendapatkan 6 pahala sekaligus atau sesuai dengan niat yang dia niatkan. Fain bagil akil, maka sepatutnya bagi orang yang berakal, bagi orang yang mengerti, ayak surah minan niyati salihah, hendaknya memperbanyak daripada niat-niat yang baik,
liyahuza thawab, agar mendapatkan pahala-pahala daripada niat yang dia niatkan. Masya Allah. Dulu guru saya pernah berkata, jadi di Hadramut, khususnya di Tarim, di Hadramut, itu penduduk sana mempunyai kebiasaan. Ini menulis niat-niat di belakang pintu. Jadi sebelum keluar rumah, mau kemana pun, itu selalu membaca dulu niat-niatnya yang ada, yang ditulis di belakang pintu. Jadi ketika dia keluar ingin bekerja, ingin berdagang, atau ingin bertani dan sebagainya, atau silaturahim, dibaca dulu tuh di belakang pintunya. Dibaca niat-niat yang dia tuliskan. Sebab apa? Mengamalkan daripada hadis ini. Wa hukiya anna jama'atan dakhulu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa hijrahnya itu tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah kalau kamu sudah tahu yang namanya amal perbuatan itu sesuai dengan kadar niat, dan sesungguhnya balasan atau pahala seorang hamba dari amalnya itu dengan niatnya, maka barang siapa yang niatnya di dalam berhijrah, taqarrub, beribadah kepada Allah dan menjalankan perintah Rasulullah, maka hijrahnya adalah hijrah mengandung taat kepada Allah dan menjalankan perintah Rasulullah, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthabu 'alaiha, dan hijrahnya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hijrahnya akan diterima dan mendapatkan pahala dari Allah ya Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan apabila bersatunya sebuah lafaz, syarat dan jawab, maka diketahuilah di situ adalah mempunyai makna al-mubalaghah. Terkadang itu bimakna ta'zim, sebagaimana jumlah ini terkadang juga bimana tahqir, ya, penghinaan, sebagaimana jumlah yang akan datang setelahnya, yaitu pada hadis terusan hadis Nabi Muhammad SAW, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa keadaan hijrahnya ini tujuannya untuk dunia yusibuha, yang dapat dia genggam, yang ingin dia dapatkan, awim ro'atin, atau niat hijrahnya itu untuk seorang perempuan yang kihuha, yang ingin dinikahi, ya, fahijratuhu, maka hijrahnya orang tersebut ila mahajaru ilaih, kepada sesuatu yang telah dia niatkan hijrah. Nah, baik itu minat dunia awim ro'atin. Jadi hijrahnya orang yang ingin mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan perempuan yang akan dinikahi, maka niatnya atau hijrahnya sesuai dengan niatnya dia. Maka dia akan mendapatkan dunia dan juga mendapatkan perempuan. Ya. Walaupun secara kasat mata dia berhijrah. Ya, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi secara makna dia tidak berhijrah kepada Allah dan Rasulnya karena niatnya adalah hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau ingin menikahi seorang perempuan. Maka ini adalah niat yang kurang baik atau niat yang buruk. Dan makna hijrah, kalau kita mau tahu sahabat, hijrah itu menurut syara adalah mufaraqatu daril kufri ila daris salam, berpisah atau meninggalkan negara kafir kepada negara Islam. Wahya wajibatun alaman la yumkinuhu izharu dini. Dan ini hukumnya wajib hijrah bagi orang yang tidak memungkinkan untuk menzahirkan, menampakkan agamanya, atau takut adanya fitnah, ya, maka wajib kita berhijrah. Ada pula bimakna hijrah adalah menuju perbuatan yang baik, daripada perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik, dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik. Ini termasuk daripada makna hijrah. Para sahabat sekalian, kemudian kita tahu bahwa barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau perempuan yang ingin dinikahkan,
ini ada nas di dalam hadis Nabi Muhammad SAW alal mar'ati ma'adukhulya fi musamad dunia. Maksudnya, eh, kenapa ada hadis ini? Karena ada satu riwayat yang mana ada seorang sahabat, ya, yang berhijrah, namun hijrahnya ini bukan kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi hijrahnya dia ini ingin mendapati perempuan yang dia sukai, yang bernama Ummu Qais, yang dimana ketika itu si laki-laki ini ingin menikahi Ummul Qais, kemudian Ummul Qais menolaknya sampai mengatakan, saya tidak mau menerima ini kecuali kamu hijrah ke sana, ke Madinah. Maka si sahabat ini pergilah hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, tapi tujuannya bukan hijrah karena Allah dan Rasulnya, melainkan tujuannya untuk menikahi seorang gadis. Maka hijrah yang demikian adalah hijrah yang sia-sia, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena balik lagi, innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in manawa. Wallahu alam bisawab. Sahabat sekalian, teman-teman sekalian, sampai disinilah pembahasan kita mengenai hadis yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, walaupun sebenarnya banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah sepertiganya agama, ya, karena semua agama itu atau syariat itu membutuhkan kepada niat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita kaji, kita datangi guru-guru kita yang berada di rumah untuk mengkaji kembali lebih dalam daripada makna hadis innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu dan bisa kita amalkan hadis Nabi Muhammad ini, dan mudah-mudahan juga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji ilmu agama. Demikian, terima kasih. Wallahu as'alu ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.